Jadi sekarang kambing hitamnya, drama Koreanya ini seolah-olah itu Ganjar Pranowo dan Pak Iwayan Koster. Ternyata itu terakhir. Penolakan pertama itu oleh FIFA karena memang bagaimana kalau toh diselenggarakan penyelenggaraan ini di Indonesia dengan dari Israel, itu tawarannya satu, tidak ada atribut atau bendera Israel. Dua, tidak ada lagu kebangsaan Israel. Inilah permintaan-permintaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dalam ini melalui Menteri Pemuda dan Olahraga yang setelah tentunya dengan BIN, dengan bahkan tim pemerintah ini mengajukan itu, dan itu ditolak. Dan pada saat ditolak itu sudah memang FIFA ini membatalkan untuk penyelenggaraan di Indonesia. Ya, terungkap apa yang disampaikan oleh Arya Bima. Ganjar Pranowo dan Koster itu sebenarnya terakhir ya, dan itu FIFA sudah menolak begitu. Tetapi karena media sosial akhirnya bergulirlah. Jadi Ganjar dan Koster mendapat serangan, mendapat hujatan di media sosial. Saya pikir Ganjar menjadi sosok yang paling dihujat ya. Kadang mungkin saja dikambing hitamkan karena kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023. Tapi sebenarnya itu ketika Ganjar Pranowo menyatakan itu, FIFA sudah menolak begitu. Cuma mungkin tidak terblow up di media sosial dulu ya. Jadi ketika Koster dan Ganjar menyampaikan itu di media sosial, akhirnya menjadi sebuah seperti blunder begitu. Ya. Mungkin saya berpikir bahwa inilah sebuah skenario. Bagaimana mungkin seorang Ganjar tiba-tiba menyampaikan hal itu kalau tidak mendapat arahan begitu ya. Arahan dari seseorang, karena kita lihat sebelumnya elektabilitas dari Ganjar Pranowo kan luar biasa, selalu mengungguli yang lainnya. Tiba-tiba karena ada statement itu banyak yang menghujat ya, akhirnya dampak buruk bagi pencapresan Ganjar Pranowo di 2024. Ada analisa tertentu bahwa sebenarnya Ganjar itu dimainkan untuk dijatuhkan. Allahu a'lam bishawab. Bicara soal Ganyangnya ya, yang membuli Ganjar karena menolak yang namanya tim U20 Israel ya. Tapi begini, banyak orang yang tidak tahu siasat-siasat Mak Banteng untuk menjatuhkan Ganjar dengan caranya sendiri. Ya, banyak sekali. Seperti kenapa Ganjar adalah korban. Kalian jangan lupa ya, bagi kalian yang tadinya pro Ganjar ini pada nyinyir. Ya tolak Ganjar, boikot Ganjar. Ya emang maunya kalian ya, mau mengangkat Puan Maharani PS Prabowo. Ya, jangan salah. Pak Ganjar dalam keadaan terdesak, dalam keadaan ditekan. Begini, saya bocorin ya. Yang namanya Koster tersebut ya, Megawati ini, nenek banteng ini ya, dari dulu ada keuntungan yang menguntungkan Megawati, Mak Banteng ya, dari dulu-dulu seperti itu. Jadi salah satu orang yang diutus oleh atasannya ya Ganjar ya, menelpon seseorang, Jar, lo harus menolak ya. Boleh tanya sama Pak Ganjarnya kalau dia tidak ditelepon. Jar, lo harus nolak ya. Ya, harus nurut. Lo harus nolak itu ya. Sama Ganjar diiyakan. Karena posisi Ganjar, dia adalah orang elektabilitas tinggi ya. Ada satu orang yang ingin Mak Banteng angkat, yaitu anak kandungnya Puan Maharani, PS Prabowo. Kenapa? Saya ulangi lagi. Pak Ganjar adalah korban, ya. Karena niat dari Mak Banteng ini, ya, mau menaikkan yang namanya mencapreskan anaknya, PS Prabowo, karena tidak tahu caranya. Sedangkan Koster itu sudah bekerja sama sejak lama dengan Mak Banteng ini. Mereka ini udah diuntungkan sejak lama bro, dari itu. Agar elektabilitas Pak Ganjar ini menurun, bagaimana caranya, siasat mereka itu seperti itu. Di samping itu, setelah ya siasat dia ingin menaikkan elektabilitas Puan Maharani, ada seseorang yang diutus untuk menelpon Ganjar. Jar, lo harus nurut pokoknya. Ya, tolak itu ya. Seakan-akan ya kesannya Pak Ganjar ini ya pro dengan kadrun. Nah, supaya apa? Tim sesnya Ganjar ya, Ganjaris se-Indonesia ini membuli berbalik Ganjar arah sendiri
Jadi tidak dibully oleh pihak pendukung Anies, tidak dibully oleh pihak yang lain, ya kan? Akan dihajar oleh yang namanya pendukung Ganjar itu sendiri. Itulah siasat Mak Banteng. Yang namanya Ganjar orang korban dari Mak Banteng tersebut supaya Puan Maharani dan Prabowo itu naik elektabilitasnya. Kesempatan Mak Banteng untuk memajukan anak kandungnya. Jadi kalian seluruh Indonesia ini jangan salah ya dari pemikiran-pemikiran Pak Ganjar itu. Pak Ganjar adalah orang yang ditekan oleh seseorang untuk mengiyakan menolak yang namanya Israel. Paham ya? Jadi kamu yang sekarang tagar boykot Ganjar dibayar piro sih? Dibayar berapa sih katanya cinta NKRI? Aku sudah bilang beberapa kali live streaming dulu kita bahas soal ini. Keselamatan negara kita ada di tangan Megawati, kehancuran negara kita ada di tangan Megawati. Pernah ingatkah dengan ucapan saya itu? Ya, sampai saya nangis karena saya tahu siasat Mak Banteng untuk menjatuhkan yang namanya elektabilitas Ganjar, salah satu orang diutus yaitu disuruh Ganjar menolak itu ya. Jadi tim ya Koster itu pura-pura nggak tahu, ya pura-pura nggak tahu, pura-pura bego ya, supaya wartawan ini banyak menggencet yang namanya Ganjar agar Ganjar terpublikasi ya, mengiyahkan itu ya. Kalian itu bodoh sekali ya, bodoh sekali dengan siasat Mak Banteng agar mengangkat namanya Puan Maharani PS Prabowo. Itu kenapa saya katakan bodoh, kenapa agar yang namanya Ganjar kalau mengiyahkan itu tidak dibully dengan pihak Anies dan segala macam, akan dibully dengan pihak Ganjar itu sendiri. Gitu caranya supaya Ganjar itu digigit sama pro-nya sendiri. Paham lo ya semua? Kenapa di saat Ganjar ya penuh tekanan mengiyakan menolak Israel itu ya, tim U20 ini ditolak sama Ganjar, timnya Anies diam-diam, lenggang-lenggang, pura-pura nggak tahu. Padahal permainan ya promotornya Anies, pendanahnya Anies dengan Mak Banteng itu udah begini. Hai, promotornya Anies dengan Mak Banteng itu udah begini karena kegiatan itu menguntungkan mereka. Paham ya? Ayolah anak-anak bangsa Indonesia, sedikit sentilan dari saya agar terbuka untuk Indonesia ini, agar bangsa kita menjadi paham siasat politik ya yang lagi jadi tsunami saat ini ya, tsunami politik ya. Kita harus benar-benar ya mencari orang yang pakai masuk akal. Saya ulangi lagi, Ganjar itu ditelepon sama seseorang agar Ganjar mengiyakan itu. Ya, saya tidak akan sebut namanya. Ya, tidak akan sebut namanya. Tapi utusan dari Mak Banteng itu supaya Ganjar itu mengiyakan menolak yang namanya Israel. Jadi paham saudara-saudara kalian ya semuanya. Silakan kalian ya sekarang ini mau nyomot ini ya, mau nyomot video saya. Nah, karena sebelumnya udah saya bahas di di live streaming. Tapi kalau saya belum bahas di live streaming, saya tidak akan membuat konten menguntungkan banyak orang ya. Jadi seperti itulah rakyat Indonesia, muda-mudi penerus bangsa Ganjaris ya. Jangan kalian menjilat ludah sendiri yang kemarin kalian angkat-angkat, kemudian kalian membuat tagar boykot yang namanya Ganjar. Hello, siasat Mak Banteng mengangkat anaknya ya dengan cara seperti inilah, agar Puan Maharani terangkat elektabilitasnya PS Prabowo. Supaya kenapa? Puan Maharani PS Prabowo akan menandingi yang namanya Anies Baswedan. PS yang namanya pasangannya siapa itu, capres kalau nggak salah yang dicapreskan Abaos itu siapa namanya, Andika Pratama ya kan. Nah itu karena Anies udah sering mencuri yang namanya start kampanye sana sini ya, dan promotornya nafsu ya mendanai semuanya itu ya, akan menindih elektabilitas seorang Puan Maharani. Otomatis Mak Banteng ya, kalau Mak Banteng ini mengangkat yang namanya Puan Maharani PS yang namanya Prabowo, Anies akan maju. Kalahlah yang namanya Puan Maharani PS ini, tidak Ganjar menjadi presiden. Kalian mau? Kalian mau yang seperti itu? Kalian mau? Ayolah, sedikit demi sedikit, bukalah pikiran kalian, bukalah ya logika kalian. Dengan cara ini supaya tidak menyakiti Ganjar ya, karena ingin mencalonkan anak kandungnya sebagai capres. Itu ya, kalau kalian mau paham.
Saya sudah bilang, kehancuran negara ini ada di tangan Mak Banteng, kemajuan negara kita ini ada di Mak Banteng. Sebentar lagi saya bilang mereka akan merosot dengan keteledoran mereka itu sendiri. Ya, ingat. Bagi saya, Ganjar disambut oleh partai manapun tetap akan naik elektabilitasnya. Ayo, bersatulah Ganjaris dan segala banyak. Kekonyolan kalian minta boykot yang namanya Ganjar, menolak itu, ya. Jangan salah, ini siasat dari Mak Banteng itu sendiri. Saya bukan fitnah. Ini memang siasat agar yang namanya Puan Maharani terangkat. Ayolah, cerdaslah bangsa ini. Jangan bodoh mengikuti alur cerita orang yang seperti itu. Ya, kalian ini. Angkat dong, niatkan dong. Ya, seperti itu. Maju terus. Kalau apa yang dikatakan oleh beliaunya ini sebuah kebenaran, itu sungguh-sungguh suatu kekejaman yang luar biasa ya, di mana seseorang mengorbankan seseorang untuk menaikkan seseorang, ya, sehingga orang yang tanda kutip ditumbalkan ini tenggelam lebih dalam. Tetapi alam ketika berkehendak, walaupun orang tersebut ditenggelamkan, dia akan muncul kembali, kemudian dia bakal terbang tinggi. Ya, kalau pernyataan ini benar, ini menjadi sebuah blunder bagi orang-orang yang berusaha menenggelamkan Ganjar Pranowo. Kita tahu teman-teman, di media sosial ya, Ganjar Pranowo menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan hujatan karena gagalnya Piala Dunia 2023. Kita tahu apa yang dikatakan tadi Mas Arya Bima, bahwa Piala Dunia itu sudah dibatalkan sebelum Ganjar Pranowo menyampaikan pendapatnya tentang kedatangan timnas U20 Israel. Piala Dunia tersebut sudah dibatalkan. Pemerintah pun sudah melobi-lobi. Ya. Dan mungkin pemerintah juga melihat ya, gentingnya negara ini apabila Israel benar-benar menjadi bagian kontestan Piala Dunia U20 2023. Bahkan intelijen mensinyalir akan ada kekacauan. Ya, itulah yang tidak diinginkan oleh negara kita. Jadi kadang untuk mengamankan itu semua, negara harus mengorbankan satu hal yang mungkin tidak sukai oleh masyarakat. Itulah. Ya, kita nggak tahu di belakang itu semua. Bahkan protes-protes besar-besaran akan dilakukan dari orang-orang yang tidak menginginkan Israel menjadi bagian dari kedatangan timnas U20 di Indonesia. Ingat, negara itu punya intelijen, punya BIN. Mereka menganalisa plus minus apabila Israel datang ke negara kita. Jadi mungkin negara memilih untuk mengorbankan itu semua, yang mungkin saja mengecewakan banyak orang, tetapi negara tetap aman, damai, dan tidak ada kekacauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.